Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Nurmayanti dengan NIM 2011-90237 yang merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan adanya video saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir tengah semester pada mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Bapak Hamdi Jaspendi, MPD. Sebelum lanjut, di sini saya akan membahas materi mengenai belajar dan pembelajaran yang isinya berupa pedoman untuk mahasiswa, calon guru, dan para guru agar dapat membantu peserta mempelajari dan mengembangkan cara memahami proses belajar yang baik, mulai dari bagaimana seharusnya guru mengajar, bagaimana membuat siswa termotivasi, dan sebagainya. Nah, pembahasan kita ini sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual, yakni merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya guru mengelola pembelajaran berkualitas? Sesuai dengan tuntutan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di sekolah mengelola pembelajaran di kelas merupakan tugas utama bagi guru. Tugas itu tampaknya bagi sebagian guru belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Meskipun tugas lain juga tidak dilupakan, dalam konteks pembelajaran di kelas masih dijumpai berbagai persoalan, yakni guru yang belum siap menghadapi berbagai perubahan dalam pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan akses pada materi mutakhir. Yang ketiga, keterbatasan wawasan dan keterampilan pembelajaran. Untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik, guru seyogyanya melakukan banyak hal seperti membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai proses dan hasil belajar siswa. Sebagian persiapan mengajar, guru mungkin melakukan banyak hal, namun pasti guru akan menyiapkan materi yang akan diajarkannya. Penyiapan materi yang dianggap penting seperti buku, teks, dan bahan ajar lain dilakukan guru secara rutin. Karena sudah berada di dalam kelas, sebagian guru akan langsung mengajar dengan gayanya masing-masing. Ada yang menggunakan media dari seadanya sampai yang canggih. Ada yang hanya mengandalkan kemampuan berbicara, serta masih ada yang mendiktekan catatan. Di samping itu, perlu dicatat bahwa dalam pembelajaran tertentu sudah ada diskusi kelas atau diskusi kelompok yang intensif dan menantang serta dikelola dengan baik atau demonstrasi suatu keterampilan. Tentu akan praktek itu ditemukan kelas-kelas yang dikelola oleh guru yang punya kemampuan dan komitmen tinggi. Selanjutnya, adanya kelas besar. Tidak mungkin guru untuk mengenal siswa secara akrab, sehingga kadang-kadang guru tidak peduli dengan kebutuhan dan minat siswa yang beragam. Kondisi ini diperparah lagi dengan miskinnya kemampuan sebagian guru untuk merancang kegiatan yang mampu meningkatkan motivasi siswa. Guru-guru tertentu tidak menyadari bahwa siswa sudah bosan mendengarkan ceramah dan tidak menaruh perhatian lagi pada materi yang diceramahkan. Siswa tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di kelas. Dengan perkataan lain, belajar tidak terjadi pada diri siswa, namun guru seolah-olah tidak tahu. Selanjutnya, berbagai pengamatan lapangan menunjukkan bahwa perilaku mengajar sebagian guru masih tradisional, yaitu lebih terfokus kepada mengajar daripada membelajarkan. Masih ada guru yang menganggap bahwa ketika ia melakukan tugasnya di dalam kelas, ia harus menyajikan materi, umumnya dalam bentuk ceramah, dan tanpa itu ia merasa belum mengajar. Guru mempunyai peran penting dalam terjadinya belajar. Meskipun tanpa guru, belajar juga akan dapat terjadi. Peran penting tersebut berkaitan dengan tugas guru sebagai fasilitator yang menyiapkan kondisi yang kondusif untuk belajar. Peran ini akan dapat dilaksanakan dengan baik jika guru mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik, memahami karakteristik dan kebutuhan siswa, mengelola pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kepribadian dan keprofesionalnya. Cara mengatasi keterbatasan wawasan dan keterampilan pembelajaran. Yang pertama, melibatkan guru dalam perencanaan model pembelajaran yang terfokus kepada siswa. Dalam kaitan ini dapat dibentuk kelompok kecil guru dari bidang studi yang sama, contoh melalui wadah KKG, MGMP, dan kelompok lainnya. Yang kedua, memperluaskan model yang mengembangkan guru jika ternyata model tersebut cukup efektif. Yang ketiga, memperkaya khasanah strategi pembelajaran yang terfokus pada siswa sekaligus yang menyajikan pengalaman belajar yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dibentuk. Yang keempat, secara periodik memberi kesempatan kepada guru untuk mendesain atau mengembangkan model pembelajaran sendiri sesuai dengan bidang studi masing-masing secara kompetentif.
Yang kelima, mendorong guru untuk melakukan penelitian pembelajaran, khususnya melalui penelitian tindakan kelas. Dengan cara tersebut diharapkan agar timbul berbagai inovasi dalam pembelajaran akan datang dari guru, sehingga komitmen untuk menerapkannya akan lebih tinggi. Berikutnya, cara mengatasi guru yang belum siap untuk menghadapi berbagai perubahan. Yang pertama, memotivasi dan memfokuskan diri untuk berubah. Karena upaya ini menyangkut guru, maka yang pertama harus melakukan perubahan tersebut adalah guru. Untuk itu, guru perlu memotivasi dan memfokuskan diri untuk berubah. Jika guru tidak mau berubah, apapun yang dilakukan oleh pihak lain tidak akan mampu mengubah guru. Guru yang mau berubah, seyogyanya berusaha memenuhi kondisi ideal dengan cara mengembangkan kemampuan dan keprofesionalannya secara mandiri, serta menyambut gembira dan terlibat secara aktif dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, membangun sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Dimensi ini merupakan dasar dari terjadinya belajar, yang juga melibatkan perubahan pola pikir. Tanpa persepsi dan sikap positif terhadap belajar tidak akan pernah terjadi. Persepsi dan sikap positif ini tentu lebih dahulu harus ditunjukkan oleh guru, agar para siswa termotivasi oleh sikap tersebut. Lalu, bagaimana membuat siswa termotivasi, aktif, dan kreatif? Secara umum, masalah yang dihadapi siswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah kesiapan belajar di sekolah dan motivasi belajar. Siswa merupakan pemeran utama dalam pembelajaran, sebab yang belajar adalah siswa. Gaya belajar siswa pada umumnya beraneka ragam, namun gaya belajar yang diperolehnya dari sekolah tentu masih mendominasi mereka. Sikap menunggu perintah dari guru, sikap menunggu ditegur terlebih dahulu, dan sikap acuh tak acuh atau seenaknya saja masih mewarnai kehidupan mereka. Tidak jarang siswa tampak sangat bersemangat pada awal belajar, namun lama-kelamaan semangat itu menjadi pudar sehingga siswa berada di dalam kelas hanya untuk memenuhi syarat kehadiran. Dalam perkataan lain, masih banyak siswa yang tidak termotivasi untuk belajar. Banyak siswa yang belajar hanya untuk memperoleh ijazah dan tidak sedikit siswa yang belum siap untuk belajar di sekolah, khususnya di sekolah. Kegiatan belajar mandiri dan kegiatan terstruktur yang merupakan kegiatan terintegrasi dalam perkuliahan masih banyak yang belum terlaksana dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum siapnya siswa untuk belajar. Kegiatan belajar mandiri dan kegiatan terstruktur yang merupakan kegiatan terintegrasi dalam perkuliahan masih banyak yang belum terlaksana dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum siapnya siswa untuk belajar. Mereka belum memiliki keterampilan belajar atau kiat-kiat belajar, dan masih banyak dari mereka yang tergantung pada arahan guru. Hal ini terbukti dari kenyataan banyaknya siswa yang tidak menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Bahkan, banyak yang mahasiswa yang drop out karena tidak mampu menyelesaikan tugas akhir. Kiat mencari dan memanfaatkan sumber belajar, keterampilan menulis, serta menganalisis masalah belum dikuasai oleh sebagian besar mahasiswa. Sangat ideal jika siswa dapat memotivasi diri dengan menyadari bahwa belajar adalah alat untuk maju, kemudian kemampuan untuk melihat manfaat belajar di bidang studi tertentu, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sangat diperlukan. Namun kesadaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, seringkali diperlukan upaya dari guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dapat ditempuh dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, merubah pola pembelajaran dari yang semula mendominasi kelas menjadi memfasilitasi pembelajaran. Siswa dilibatkan secara optimal dalam berbagai pengkajian, latihan, atau penghayatan satu situasi sehingga mereka merasa bahwa merekalah yang belajar. Hubungan guru dan siswa yang akrab dan didasari rasa saling mempercayai akan sangat membantu meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, memberikan reinforcement, penguatan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini dapat diberikan melalui balikan feedback yang jelas, rinci, tanpa kata-kata yang menyakitkan, baik untuk menampilkan mereka di kelas maupun untuk tugas-tugas yang mereka kerjakan di luar kelas. Balikan yang diberikan tepat waktu akan sangat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, menyatakan harapan yang jelas dalam bentuk kontrak belajar atau kontrak perkuliahan, yang merupakan kesepakatan antara siswa dan guru, sehingga siswa tahu pasti apa yang harus mereka lakukan pada waktu tertentu. Kontrak ini antara lain mencakup tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa, kapan harus diselesaikan, dan bagaimana mereka akan dinilai. Terkait dengan harapan tersebut, guru diharapkan mampu menjadi model dari segala sesuatu yang diharapkannya dari siswa. Misalnya, jika guru menghendaki siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, guru harus mampu menunjukkan bahwa ia memeriksa dan mengembalikan tugas siswa tepat waktu juga. Upaya tersebut tentu akan menjadi sia-sia jika tidak mendapat dukungan dari seluruh guru, pimpinan sekolah, serta staf administrasi.
Nah, hanya itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya masih banyak perlu bimbingan dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.